Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ochiang Graini dengan NIM 2301411500. Halo semuanya, nama saya Aritanti Safitri dengan NIM 2301411494. Dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Iqbal Ar-Rosyad, MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen kelas. Pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengatur agar proses pembelajaran dapat berjalan secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan belajar, penyiapan sarana, dan alat peraga. Pengatur ruangan belajar mewujudkan situasi dan kondisi proses pembelajaran, pengatur waktu sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik sehingga tujuan kurikulum dan dapat tercapai. B. Macam-macam pendekatan manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas merupakan salah satu kegiatan yang perlu dipersiapkan sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran aktif. Adapun manajemen kelas dibagi menjadi 3, yaitu pengaturan kelas, yang kedua pengelompokan siswa melayani kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga tutor sebaya. 2. Pendekatan manajemen kelas berdasarkan perubahan tingkah laku bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral yang memukakan asumsi sebagai berikut. A. Semua tingkah laku yang baik dari yang kurang baik merupakan hasil dari proses pembelajaran. B. Dalam proses pembelajaran terdapat proses psikologi yang fundamental berupa penguatan positif, hukuman, penghapusan, dan penguatan negatif. 3. Behavioral Modification Approach. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavior yang memukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Adapun sejumlah proses psikologi yang fundamental yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud. Adapun proses psikologi yang dimaksud adalah penguatan positif, hukuman, penghapusan, dan penguatan negatif. Penguatan ini sendiri ada 2 macam, yaitu primer yang menjadi penguatan sebagai hasil proses pembelajaran dan penguatan sekunder, penguatan sebagai hasil dari proses belajar. 4. Socio-emotional climate approach. Dengan berlandaskan psikologi, klinis, dan konseling, pendekatan manajemen kelas ini mengasumsikan bahwa A. Proses belajar mengajar yang efektif mempersyaratkan iklim sosial personal yang baik dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang baik antar guru, murid, dan antar murid. B. Guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Cowles A. Rongers menekankan pentingnya guru bersikap tulus di hadapan murid, menerima dan menghadapi murid sebagai manusia dan mengerti murid dari sudut pandangan murid. Pendekatan sistem. Pada dasarnya, proses pembelajaran terkait dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan materi, media siswa, guru, dan komponen lain-lainnya. Masing-masing komponen tersebut saling terkait sebagai suatu sistem. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembelajaran perlu didasarkan pada pendekatan sistem.
Suatu sistem merupakan keterkaitan antara masukan, proses, dan keluaran. Pendekatan analitik pluralistik memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan yang mempunyai potensi terbesar mampu menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Ada 4 tahap pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata. Ketiga, memilih dan menggunakan strategi pengolahan. 4, menilai keefektifan pengelolaan. Kesimpulannya, seorang guru adalah tenaga profesional yang berperan sebagai pengelolaan aktivitas yang harus bekerja berdasarkan pada kerangka acuan pendekatan manajemen kelas. Guru harus memiliki memahami dan keterampilan dalam menggunakan berbagai macam pendekatan dalam manajemen kelas supaya bisa menyesuaikan sehingga dapat mengenangi kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan penguatan teori pengubahan menyatakan bahwa penguatan perilaku tertentu sejalan dengan usaha belajar yang hasilnya memperoleh ganjaran. Umumnya penguatan diberikan kepada pembelajaran yang menampilkan tingkah laku yang baik dengan harapan agar perilaku tertentu yang dikuasai pembelajaran disebut penguatan positif. Sebaliknya, penguatan dengan jalannya mengurangi atau menghilangkan perangsang yang tidak menyenangkan atau tidak memberi hasil kepada diri pembelajaran disebut penguatan negatif. Pendekatan kekuasaan. Manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran yang baik. Hanya itu materi yang dapat disampaikan. Dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya tepat untuk semua situasi. Guru yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan pendekatan manajemen kelas berdasarkan karakter siswa, situasi pembelajaran dan tujuan pendidikan. Pendekatan yang fleksibel dan seimbang cenderung menghasilkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan produktif.